Jumpa lagi di pembahasan mengenai Microsoft Excel. Kali ini saya akan bahas salah satu fungsi untuk merekap atau rekapitulasi di Excel, yaitu data table. Oke, jadi data table ini merupakan salah satu fungsi dari Microsoft Excel untuk melakukan rekapitulasi data. Pun demikian ada juga fungsi-fungsi yang lainnya yang gunanya juga untuk melakukan rekapitulasi, seperti halnya consolidate dan juga pivot table. Tapi kali ini saya akan bahas spesifik mengenai fungsi daripada data table. Jadi merekap suatu data itu diperlukan waktu yang sangat lama sekali apabila kita melakukannya secara manual. Kita bisa bayangkan seandainya kita memiliki data dengan jumlah yang sangat banyak sekali dan merekap dilakukan secara manual, otomatis akan sangat menguras tenaga, waktu dan pikiran kita. Di sini sebagai contoh aja untuk mempermudah kita dalam memahami apa fungsi data table, maka saya berikan hanya 10 baris data saja. Jadi kenapa cuma sedikit datanya? Ya supaya kita bisa dengan mudah ya, dengan cepat memahami apa materi yang saya sampaikan, yaitu data table. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan ke data yang lebih banyak atau langsung ke pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh seperti ini, saya kasih gambaran apa itu merekap yang menggunakan data table. Di sini ada 3 orang sales di suatu perusahaan contohnya. Di data ini ya. Di data ini ada 3 orang sales, di mana ketiga orang sales itu menjual sebanyak 10 kali. Jadi telah mengeluarkan faktur sebanyak 10 tiga-tiganya. Saya ingin mengetahui berapakah faktur yang dikeluarkan oleh masing-masing sales. Anda bisa bayangkan, padahal keinginan saya hanya simpel, hanya ingin mengetahui jumlah faktur yang dikeluarkan oleh masing-masing sales. Anissa berapa mengeluarkan faktur? Nurdi sudah berhasil mengeluarkan berapa faktur, termasuk Setia. Itu aja kita butuh waktu yang lumayan lama kalau kita pakai cara manual. Belum lagi misalkan saya ingin mengetahui total unit terjual, total unit yang dijual oleh masing-masing sales, otomatis juga butuh waktu yang lebih lama lagi. Nah, dengan data table kita bisa melakukan rekap-rekap yang tadi saya contohkan dengan cara yang mudah, kemudian tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak juga. Jadi kita hanya memberikan perintah kepada Excel, biarkanlah Excel yang bekerja. Seperti itu kira-kira untuk data table. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kita untuk data table ini. Di sini saya akan merekap banyak sekali. Keinginan saya banyak sekali. Anda bisa sambil membayangkan bagaimanakah kalau seandainya Anda lakukan secara manual. Saya pengen mengetahui jumlah faktur yang dikeluarkan oleh masing-masing sales. Saya pengen itu satu. Saya pengen mengetahui jumlah faktur yang dikeluarkan oleh masing-masing sales. Yang kedua, saya pengen mengetahui total unit terjual masing-masing sales. Kemudian saya pengen mengetahui unit terjual tertinggi, penjualan tertinggi oleh masing-masing sales. Yang ketiga. Yang keempat, penjualan terendah oleh masing-masing sales. Dan kelima, rata-rata penjualan masing-masing sales. Bayangkan itu, 5 keinginan saya. Anda bisa selesaikan secara manual berapa lama? Manual, sangat lama pasti. Di sini saya akan menyelesaikan keinginan itu dengan cara data table. Oke, Anda lihat di sini bahwa keinginan saya adalah menampilkan jumlah faktur yang dikeluarkan oleh masing-masing sales. Total unit terjual masing-masing sales. Penjualan tertinggi masing-masing sales. Penjualan terendah masing-masing sales. Dan rata-rata penjualan masing-masing sales. Semuanya berdasarkan sales. Dengan kata lain, kalimat lain, rekapitulasi yang saya lakukan berdasarkan nama sales dengan kriteria sales. Jadi di sini kan cuma datanya. Saya akan membuatkan tabel untuk menempatkan rekap yang saya butuhkan. Jadi sekali lagi, di sini saya akan membuat tabel yang dimana fungsinya nanti
untuk menampilkan hasil rekap. Cara membuatnya simple. Anda lihat, saya cukup copy aja untuk meminimize kesalahan, salah ketik ya. Di sini, kemudian di sini salesnya ada tiga sales. Ya, Anda lihat di sini. Kenapa saya buat itu? Karena dari tadi saya merekap ini, saya pengen itu. Semuanya selalu bilang per masing-masing sales. Jadi makanya di sini. Dan ini bukan tanpa sebab, sengaja karena memang ini bentuk rekapitulasi data table, maka harus ada satu baris kosong di atasnya. Bukan tanpa sebab. Berikutnya adalah saya mulai masukkan kolom per kolom apa yang diinginkan. Tadi ada 5 kalau tidak salah, 5 apa 4 ya. Total ada 4. 5, ada 5 ya, ada 5. Nah, yang pertama adalah jumlah faktur. Berikutnya adalah total unit terjual. Maaf kurang lebar, saya lebarkan aja. Berikutnya adalah unit terjual tertinggi, ya. Kemudian unit terjual terendah. Terakhir adalah rata-rata unit terjual. Nah, begitu ya. Sudah saya buat bentuk tabelnya, ya, bentuknya untuk menempatkan hasil rekap yang saya inginkan. Bentuknya seperti ini. Sediakan baris kosong di atas. Untuk area yang saya beri warna kuning, ini nanti kita letakkan rumus sesuai dengan kolomnya. Rumus-rumusnya apa saja? Jumlah faktur sampai rata-rata unit terjual. Ya. Rumusnya di sini tak tulis nanti. Jumlah faktur. Kok faktur? Total unit terjual. Unit terjual tertinggi. Unit terjual terendah dan rata-rata unit terjual. Rumusnya saya ketik situ. Nah, sudah. Setelah tabelnya jadi, berikutnya langsung saya masukkan rumusnya satu persatu di sini. Rumusnya apa? Anda lihat, jumlah faktur. Anda analisa dengan datanya. Jumlah faktur yang saya hitung yang mana? Ya kolom ini faktur, nomor faktur. Ketika kita ingin mengetahui jumlah faktur, maka data yang mana yang saya operasikan, yang saya pakai? Ya data pada kolom nomor faktur. Diapakan? Ya dihitung berapa banyaknya. Pakai apa ngitung berapa banyak? Ada 2 function biasanya kita pakai untuk hitung berapa banyak itu. Ada count, ada conta. Ya ini yang mana? Kalau yang dihitung berapa banyak data angka itu count. Nah ini kan bukan data angka nomor faktur itu. Anda lihat datanya, nomornya ini. Itu pakai conta. Ya, ya. Jadi segala macam function di sini, entah count, conta, sum, min, kemudian average dan lain sebagainya. Anda boleh menempatkan rumus-rumus itu sesuai dengan fungsinya. Tapi untuk data table di sini ditambahi awalan huruf D. Jadi kolom jumlah faktur rumusnya adalah conta. Maka tambahi dengan D di depan menjadi D conta begitu. Ya, langsung aja. Saya letakkan di G3 sama dengan D conta kurung buka ya. Jadi Anda lihat seperti itu, D conta. Tanda tanyanya 3. Di dalam function D conta itu ada 3 item. Yang pertama adalah database-nya. Itu adalah datanya. Datanya kita blok semuanya. Data kita blok semua mulai judul. Kita blok semua ya. Tanda tanya pertama, item pertama, database, ngeblok semuanya ini. Yang penting kita tahu, ngeblok semuanya. Yang penting kita tahu bahwa nomor faktur kolom 1, nama hasil kolom 2, unit terjual kolom 3. Sebenarnya simbol blok ini tuh tidak ada masalah. Yang saya butuhkan adalah 2 kolom itu toh. Loh kok bisa? Anda lihat. Anda kan mencari rekapitulasi jumlah faktur. Jumlah faktur nih. Kolom mana yang tak hitung? Kolom nomor faktur. Tapi kan nanti saya pengen tampilnya jumlah faktur itu per sales.
berarti butuh ini juga. Berarti 2 kolom ini yang dibutuhkan sebenarnya. Iya. Tapi nggak ada salahnya mbok sorot semuanya, gitu loh. Yang dibutuhkan adalah ini. Tapi Anda sorot semuanya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang penting paham kolom-kolom yang mana saja. Nomor faktur kolom 1, nama sales kolom 2, unit terjual kolom 3. Penting ngerti itu aja. Sudah. Tanda tanya kedua, item kedua adalah apa? Kolom yang mana yang mau Anda dekonta itu? Kolom yang mana yang mau Anda hitung itu? Kolom pertama, yaitu kolom nomor faktur. Kolom nomor fakturnya kan yang saya hitung, yang saya dekonta. Ada berapa banyak faktur sih? 1, 2, 3, 4. Kolom nomor faktur. Tanda tanya ketiga, item ketiga, kriteria. Nah, di sini maaf ada yang lupa. Jadi, ya, untuk membuat rekapitulasi dengan data table, Anda membutuhkan 3 hal. Sengaja saya buat begini biar Anda tidak lupa, biar Anda ingat-ingat terus. 3 hal. Masih ingatkah Anda dengan advanced filter? 3 hal itu adalah data, output rekapnya. Kalau kemarin kan output advanced filternya, output filternya. Sekarang data, output rekap, sama kriteria. Kriterianya mana? Ini Anda merekap apapun itu, Anda merekap apapun itu berdasarkan nama sales. Maka kriterianya adalah nama sales. Nah, di situ udah tak buat. Ini saya sempitkan juga aja lah. Nyampe. Jadi inilah kriterianya. Data, output, rekap, dan kriteria. Biarkan kosong di sini, jangan diisi apa-apa. 3 item itulah yang harus Anda siapkan sebelum Anda melakukan rekap dengan menggunakan data table. Ya, itu disiapkan dulu. Kalau sudah, sekarang tinggal saya masukkan functionnya. Dekonta kurung buka, saya blok tabelnya titik koma 1 tadi. Kemudian titik koma kriterianya di blok ini. Dua-duanya. Ya, judul sama bawahnya. Saya kurung tutup enter. Kok 10? Iya, Anda lihat di sebelah kirinya kan kosong. Yang di warna kuning ini nanti tampil jumlah faktur keseluruhan, tampil total unit terjual keseluruhan, tampil unit terjual tertinggi dari seluruh data, tampil unit terjual terendah dari seluruh data, tampil rata-rata unit terjual berdasarkan seluruh data. Belum ngomong per sales, belum gitu ya. Yang di warna kuning ini berdasarkan seluruh data. Oke, saya lanjutkan. Sekarang bagaimanakah rumus untuk merekap total unit terjual? Unit terjual ini kolom ketiga. Unit terjual di total pakai function sum. Berarti tambah D maka menjadi D sum. Oke? Letakkan di H3 sama dengan D sum kurung buka. Saya sorot. Nah, seperti ini dah. Sorot semuanya. Kolom ketiga, titik koma 3, kolom unit terjual yang saya desam. Titik koma, kemudian ring kriterianya. Sudah? Saya kurung tutup, saya enter. Ketemulah suatu nilai 1659 adalah total unit terjual keseluruhan. Sekarang unit terjual tertinggi. Perhatikan I3. Saya rasa jelas. Kolom ini yang saya pakai untuk mencari unit terjual tertinggi. Tetap kolom ketiga, sama kayak total unit terjual. Bedanya ini mencari terjual tertinggi. Berarti sama dengan D max. Tertinggi, D max. Saya sorot datanya. Titik koma kolom ketiga yang saya D max, kemudian ring kriterianya. Oke. Nah, jadi dari keseluruhan data penjualan tertinggi adalah 473 dari seluruhnya. Bagaimanakah dengan terendahnya? Sama, tinggal D-min gitu aja. Selebihnya sama. Saya blok di sini. Kemudian titik koma. Kolom ketiga, titik koma, kriterianya. Sudah selesai. Yang terakhir adalah rata-rata, yaitu D average. Saya rasa masih sama.
kolom unit terjual yang kita rata-rata. D average kurung buka, saya blok di sini, saya sorot. Nah, titik koma 3 titik koma kriteria saya kurung tutup. Selesai. Ini untuk rata-rata terserah ya, mau disederhanakan 1 digit, desimal terserah. Ini saya biarkan aja lah. Saya biarkan dia general. Anda lihat di sini sekarang hasilnya. Rumusnya adalah seperti ini. Ini sama ya. Bikin areal aja 10. Saya tekan, saya merah. Dah. Ini rumus untuk jumlah faktur. Tolong diingat-ingat letaknya di daerah warna kuning, menuliskan rumusnya. Ini rumusnya. Ini yang tertinggi. Ini yang terendah. Dan ini rata-rata. Sudah selesai. Lalu ya, bagaimanakah kita bisa mendapatkan jumlah faktur per sales, total unit terjual per sales, penjualan tertinggi per sales. Anissa tertinggi penjualannya berapa? Nurdi berapa? Setia berapa? Nah, untuk mendapatkan masing-masing nilai tapi per sales, caranya adalah, perhatikan, Anda blok. Ngebloknya tidak boleh selain itu. Nama sales harus terletak paling kiri dan rumus harus terletak paling atas. Sebentar, kalau toppingnya tak buang mungkin Anda lebih jelas. Anda lihat situ. Anda lihat situ. Mirip seperti fungsi baca tabel yang 2 kunci. Bentuknya seperti ini. Jadi ngeblok habis ini nanti ya, saya akan ngomong masalah habis ini nanti kita akan ngeblok. Ngebloknya harus begini. Harus begitu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini paling kiri nama-nama sales dan rumusnya paling atas. Harus begitu ngebloknya. Gini aja, tak kasih tanda. Harus mulai dari yang merah-merah itu sampai pojok sini. Ya, kita kembalikan. Jadi Anda jangan kemudian terjebak oleh adanya judul ini. Jangan terjebak oleh adanya judul yang ada di sini. Oke. Langsung. Untuk mendapatkan hasil per masing-masing sales, caranya adalah Anda blok mulai warna merah ini. Jadi susunan nama sales masuk ke dalam blok, rumus juga masuk ke dalam blok. Anda blok, lalu masuk ke menu data, what if analysis, Anda klik data table. Masuk menu data, what if analysis diklik, lalu Anda klik data table. Nah, di sini kembali lagi saya ulangi lagi. Anda di sini merekap ini, merekap itu, merekap anu. Anda merekap semua itu berdasarkan nama sales. Anda merekap semua itu hanya berdasarkan 1 kriteria. Hanya menggunakan 1 kriteria. Maka di dalam data table ini yang diisi cuman 1. Tak ulangi. Anda merekap jumlah faktur, total unit terjual, sampai rata-rata unit terjual. Anda merekap semuanya itu berdasarkan nama sales saja. Dengan kata lain, Anda menggunakan 1 kriteria saja. Oleh karena itu di sini diisi cuma 1 aja. Permasalahannya, yang mana yang diisi? Row input cell kah atau kolom input cell? Yang diisi adalah kolom input cell dengan alasan kriteria rekap Anda berdasarkan nama sales, di mana nama sales ini tersusun kolom. Pasti semua sepakat kalau saya bilang ini kolom nama sales, dan pasti akan aneh kalau saya bilang ini baris nama sales, aneh gitu ya. Jadi yang diamati milih row ataukah milih kolom, yang diamati adalah kriterianya. Kriterianya cuma 1. Lihatnya dari sini. Oh ya, cuma 1. Berarti yang diisi cuma 1 di sini. Betul. Masalahnya yang kolom apa yang row? Yang diamati adalah
susunan kriteria Anda di output rekapnya. Kriteria nama sales tersusun dalam satu kolom, maka yang diisi adalah kolom input cell. Maka lanjutnya letakkan kursor di kolom input cell, lalu isi dengan satu buah sel kosong di bawahnya judul yang ada pada kriteria, yaitu M3. Itu otomatis keluar dolar ya, keluar apa namanya itu, absolut otomatis itu ya, bukan saya, otomatis. Sudah selesai, gitu tok, langsung saya oke, keluar nilainya. Jadi bukan di copy ya, bukan. Terus bagaimana kalau ternyata ada yang salah? Loh, apanya yang salah? Ini maaf ya, contoh. Yang salah rumusnya. Oh, kalau yang salah rumusnya, ingat yang area warna kuning, langsung aja diganti. Nanti ini akan otomatis menyesuaikan. Contoh, ini total unit terjual, itu bukan desam. Ini contoh aja ya. Itu harusnya demax, ini harusnya misalkan. Ada kesalahan rumus pada area warna kuning, itu letaknya rumus, ada kesalahan rumus, langsung aja diganti. Contoh ini harusnya bukan desam tapi demax, oke. Maka saya enter, secara otomatis akan menyesuaikan isinya, otomatis. Dah, tak kembalikan ya, saya undo ya. Tapi apabila yang salah adalah hasil yang keluar per masing-masing sales, maka ulangilah langkah ini tadi. Sebelum diulangi saran saya dihapus dulu. Jadi apabila yang salah adalah hasil yang keluar pada masing-masing sales, hasilnya salah. Kalau gitu hapusan dulu. Ngapusnya nggak bisa cuma satu, ini tak delete, nggak bisa. Kalau mau ngapus harus satu paket ya. Hasil yang keluar dari data table tadi. Itu yang mana? Itu yang sini, yang warna putih ini. Itu saya delete semuanya, sudah. Tinggal lakukan ulang. Ya sama, diblok lagi. Misalkan ada yang salah tadi ya, entah salah ngeklik kriteria, entah salah apa gitu. Diblok lagi, sama bloknya tadi. Masuk sini, kemudian tadi pilih yang mana? Tuh, tadi keliru yang row input cell tadi itu, gitu misalkan ya. Oh iya ya, sekarang yang kolom input cell ini yang diklik. Oke, seperti itu hasilnya. Oke, ini contoh pertama dari rekapitulasi menggunakan data table. Bagaimanakah dengan contoh yang kedua? Di sini ada data, ditampilkan data juga kayaknya 10 juga masih sama. Tapi di sini perintah rekapnya Anda lihat. Rekaplah total nilai terjual di simple, rekaplah apa ini? Total nilai terjual. Total nilai terjual ini direkap yang dilakukan oleh masing-masing sales. Oh gampang. Berarti untuk outputnya saya butuh ini. Masing-masing sales. Ada berapa sales di sini? Ada 3. Rini, Surti, dan Rahmat. Kemudian di sini total nilai terjual. Sudah selesai. Itu untuk outputnya. Jadi, ayo jangan lupa kita butuh kriteria. Kita di sini mau merekap total nilai terjual yang dilakukan oleh masing-masing sales. Berarti kriterianya adalah sales. Nah, selesai gini aja kok. Mungkin ada, saya sempitkan aja lah biar sama. Nah, jadi data sudah ada, output sudah ada, pun demikian kriteria juga sudah ada, siap untuk direkap. Nah, rumusnya ya di sini kan rumusnya. Nah, itu sudah. Rumusnya apa ini? Ayo, rumusnya total nilai terjual. Berarti nilai terjual saya sum. Oke, langsung di warna kuning. Sama dengan desam kurung buka. Saya sorot semua datanya mulai nomor faktur sampai nilai terjual. Kemudian jangan lupa kolom yang mana yang direkap, kolom nilai terjual, kolom kelima. Lalu kita sorot kriterianya. Ayo, nyorot kriteria dua-duanya. Nyorot kriteria dua-duanya. Judul sama satu baris kosong di bawahnya. Saya kurung tutup. Selesai.
Ini adalah total nilai terjual untuk seluruh data, seluruh sales. Langsung buat format boleh kok ya. Ini aja di format sekalian. Tidak apa-apa, pakai koma style, nggak usah ada desimal. Nah, sekarang bagaimanakah kita mendapatkan untuk total penjualan, total nilai terjual per masing-masing sales? Ingat, jangan di copy, tidak boleh. Di blok dari sini sampai sini. Nah ini. Satu kriteria loh ya, ingat. Saya masuk ke data, what if analysis, data table. Yang diisi yang mana? Cuma satu, karena kriterianya cuma satu. Terus yang mana? Ya kolom input, saya bentuknya kan dia kolom berdiri. Ya saya letakkan kursor di kolom input cell. Saya klik ke sini, K3. Satu baris kosong ya, di bawahnya judul. Nah itu. Oke, sudah selesai. Betapa sangat mudahnya dan simple sekali untuk yang satu itu. Ya. Lalu bagaimanakah dengan yang kedua? Yang kedua, perintah kedua, ini sama persis dengan yang di sini. Mungkin diabaikan aja lah ini ya. Ini enggak saya jelaskan. Sama persis kok. Ini yang berbeda. Anda lihat, rekaplah total nilai terjual untuk masing-masing barang yang dilakukan oleh setiap sales. Anda lihat, dari keterangan ini ada yang janggal. Maksudnya janggal gini maksudnya, sorry. Di sini, sing direkap banyak, merekap ini, merekap ini, merekap ini, berdasarkan sales satu. Yang barusan, merekap total nilai terjual berdasarkan sales. Yang ini, merekap total yang terjual berdasarkan barang dan sales. Ada dua, hati-hati. Ada dua, barang dan sales. Terserah nyusunnya seperti apa. Wis tak buat sama dengan ini aja lah nyusunnya daripada capek-capek. Ya, Anda lihat. Nyusunnya Anda lihat, ini saya buat ada yang sama maksudnya. Nah, jadi yang nama-nama sales tak buat begini, tak susun vertikal. Total nilai terjual untuk masing-masing barang yang dilakukan oleh setiap sales. Berarti barangnya ada berapa? Rinso, Soklin sama Surf. Rinso, Soklin sama Surf. Sorry maaf satu-satu. Soklin, terakhir ada Surf. Aduh, ini di sini maksudnya. Nah, oke, ntar kolomnya mungkin lebarnya saya buat sama aja. Biar enak ya, seperti ini nyusunnya. Ini terserah, barang yang di sini sales di sini boleh ya, urutannya Surti dulu baru Rini boleh, ini pun sama, Soklin dulu baru Surf boleh, silahkan. Yang jelas disinilah bentuk tabel untuk output rekap. Output rekapnya ada di sini. Rumusnya ada di pojok sini. Otomatis Anda menggunakan dua kriteria, nama sales dan kode barang. Ya Anda tampilkan di sini, nama sales, kode barang. Ini ya. Nah, ini saya matikan wrap teksnya biar tidak ngerusak baris datanya, lebarnya aja saya atur. Ini kosong loh, sama kan? Mana dulu terserah. Kode barang dulu boleh, nama sales dulu boleh. Yang jelas sudah, untuk menyelesaikan kasus nomor 2 ini, maka inilah output rekapnya dan inilah kriterianya. Sudah? Rumusnya di pojok. Rumusnya sih sama dengan yang atas. Kan sama tujuannya. Merekap total nilai terjual. Taruh sini rumusnya, ini kuning-kuning. Sama dengan D-sum kurung buka, saya sorot datanya, ingat yang direkap kolom nilai terjual. Kolom kelima. Lalu kriterianya karena ada 2, saya sorot semuanya. Nah gitu loh. Saya kurung tutup. Hasilnya sama hasilnya. Tinggal bagaimanakah dengan ini. Oh maaf kurang lebar. Oh harus segitu lebarnya, saya lebarkan aja nggak cukup kayaknya. Nah, ya, ini hasil total nilai terjual untuk seluruh sales. Bagaimanakah dengan yang di sini?
Ayo, di sini gimana caranya? Anda langsung lakukan kayak tadi, cuma ngebloknya tolong dilihat, ngebloknya dari kuning sampai sini. Oke. Lalu saya masuk ke data what if analysis, masuk ke data table. Karena menggunakan dua kriteria, maka dua-duanya diisi. Tapi hati-hati menempatkannya, yang kolom yang mana, yang row yang mana. Lihat ke output rekapnya. Nama sales tersusun dalam satu kolom vertikal, kolom. Jadi kolom input cell diisi untuk nama sales dan row input cell pasti kriteria satunya gitu ya, yaitu barang. Ada dua kriteria nih, sales sama barang. Untuk kolom input cell, jadi yang diamati adalah output rekapnya. Jadi kolom input cell ini yang apa? Ini yang nama sales. Row input sudah berarti satunya yaitu barang. Nah, untuk mengisikannya perhatikan, karena kolom input cell adalah nama sales, maka saya letakkan kursor ke kolom input cell, saya klik yang ini. Nah, kalau row input cell saya klik ke sini, ini sudah selesai, cukup di OK. Tara, tampillah hasilnya. Ini contoh rekapitulasi. Aduh maaf ini kurang. Oh desimanya. Ini maaf ya, ini minusnya artinya adalah tidak nol ya, nol. Jadi ini contoh untuk kasus data table yang kedua. Nah, sekarang contoh kasus ketiga daripada data table. Di sini ada beberapa data, kalau berapa barisnya saya juga tidak tahu. Jadi ada beberapa, wow banyak sekali. Beberapa baris data. Sebagai contoh, ini ada perintah, rekaplah total penjualan tertinggi, 1 tertinggi, dan penjualan terendah, 2 terendah. Jadi ada 2 rekapitulasi, ya. Rekaplah penjualan tertinggi dan terendah untuk setiap produk, Oke, berarti kriterianya adalah produk. Di sini akan saya tampilkan produk. Kemudian produknya apa aja? Ternyata ada 2. Jadi produknya ada 2. Diary sama produce, saya copy di sini. Jadi kalau misalkan ini keperluan kerja ya, ini kita berhadapan dengan data pekerjaan kita tidak mungkin mencari gini. Produknya ada berapa ya? Oh ada 2, tidak mungkin. Pasti di setiap perusahaan itu ada daftar produk yang dia jual. Anda tidak perlu kemudian menganalisa di sini. Oh ada 2, oh ada 5, tidak perlu. Ini kan karena masalahnya contoh soal, jadi saya dan itu datanya kan sedikit ya. Jadi kalau ini data penjualan beneran, pasti jumlah barisnya sangat banyak sekali dan Anda tidak mungkin melakukan analisa produk satu persatu. Ini ada produk apa aja, ada berapa? Tidak mungkin. Karena dan perusahaan pun juga pasti sudah memiliki daftar produk yang dijual. Anda tinggal ambil dari situ aja. Oke, berikutnya setelah produk, kemudian kita disuruh menampilkan total ya, total penjualan. Oh ada 3, maaf, total penjualan tertinggi dan terendah ada 3. Di sini saya copy aja 1, 2, 3. Ini adalah total penjualannya, kemudian tertinggi dan terendah. Nah sudah cukup di sini, tinggal saya kasih border aja biar kelihatan. Dan tempat rumus ada di sini. Ini adalah outputnya, tempat untuk hasil rekapitulasinya. Berikutnya adalah saya tempatkan kriteria. Gimana saya melakukan rekap terhadap kolom penjualan, yaitu total tertinggi dan terendahnya berdasarkan kolom produk. Maka saya copy di sini sebagai kriteria. Jadi setelah siap antara data, tempat untuk output, dan kriteria, lalu saya lanjutkan dengan memasukkan rumus. Sekali lagi, pada kasus yang tadi sebelumnya masih sama. Jadi untuk total adalah dsum, tertinggi adalah dmax, terendah adalah dmin. Di sini contohnya saya isikannya di 8 sama dengan dmax kurung buka. Saya sorot datanya semuanya. Nah dari produk, ya produk semuanya. Yang kita juga sambil menghitung apakah yang Anda rekap, apakah yang mau di dmax. Oh ya, kolom penjualan. Kalau kita ngeblok dari sini, maka penjualan adalah kolom yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Penjualan kolom keempat. Tapi saya blok semuanya sampai daerah, produk sampai daerah dan sampai data terakhir. Kemudian titik koma 4 yaitu kolom keempat dan titik koma lagi ya. Item yang terakhir adalah ring kriteria 2 sel ini. Saya kurung tutup enter. Dah ketemu ya. Saya kasih format koma style. Berikutnya adalah seperti ini. Bagaimanakah dengan tertinggi dan terendah? Saya kasih trik supaya cepat.
Tadi kita melakukan maaf kok D-max, maaf ya. Ini total ya, maaf. Total itu D-sum, maaf. Ini ada kesalahan. Total adalah D-sum, gitu ya. Nah, untuk total itu D-sum, tertinggi D-max, terendah D-min. Ini kan sama. Kolom yang direkap adalah kolom penjualan. Sama. Maka apabila jelas setelah kita analisa ini sama keperluannya, hanya beda masalah fungsi aja. Ini total, tertinggi, terendah, tapi dilakukan terhadap kolom yang sama. Maka saya copy aja ini. Anda lihat, saya copy aja rumusnya. Ya, dari saya blok di formula bar, kemudian saya escape, saya taruh sini, kemudian saya paste, saya ganti dengan D max, dan yang ketiga, kolom ketiga tak taruh kursor ke formula bar, saya paste, tak ganti dengan D min. Maaf, mungkin masalah ininya aja, format ya, supaya muncul pemisahan ribuan. Sudah selesai rumusnya, tinggal langkah terakhir adalah bagaimana kita mendapatkan total tertinggi dan terendah per masing-masing produk. Tinggal saya blok dari sini sampai sini, ya, dari titik warna merah ini sekali lagi, dari titik, dari titik warna merah akan saya blok dari sini, saya blok, nah, seperti ini bloknya. Lalu masuk ke data, kemudian what if analysis, masuk ke data table. Sekali lagi di sini, karena saya merekap total tertinggi terendah hanya ada lihat ya, saya rekap total tertinggi dan terendah berdasarkan produk. Berarti hanya menggunakan satu kriteria, maka di sini hanya satu yang diisi. Tinggal dipilih row apakah input, row ataukah kolom. Melihat dari susunan produk, maka kolomlah yang diisi. Anda klik ke sini, kemudian Anda isi kolom input cell ya dengan satu sel kosong di bawahnya judul pada kriteria ini. Itu aja. Oke. Jadi inilah hasilnya. Saya format dulu. Saya hilangkan desimalnya. Oke, mudah sekali teman-teman ya. Oke. Berikutnya adalah yang terakhir, rekaplah rata-rata penjualan tiap tahun yang dilakukan oleh masing-masing sales. Rekaplah rata-rata penjualan tiap tahun yang dilakukan oleh masing-masing sales. Ada 2 tahunnya dan salesnya ada 2 juga. Oke, terserah bagaimanakah susunan yang Anda inginkan. Saya buat begini misalkan, salesnya di sini. Sekali lagi bebas ya. Salesnya yang di sini boleh, salesnya yang di sini juga boleh. Silahkan. Ini tahunnya 2001. Saya terbiasa mengcopy begini karena ya menghindari apa ya, human error ya. Human error sekali lagi. Oh maaf, ini nggak perlu. Saya delete aja. Jadi ini menggunakan 2 kriteria. Jadi ini 2001 saya taruh sini, 2002 saya taruh di sini. Udah. Saya kasih jarak dulu sebentar. Nah, jadi ini bentuknya. Nah, nanti rumusnya ada di sini. Nah, jadi di warna kuning inilah letak rumusnya. Ini tinggal saya blok semuanya. Lalu saya kasih ini. Mungkin untuk penanda ini mau ditebalkan silahkan. Ditebalkan silahkan. Kalau sudah, ingat kita melakukan rekap. Di sini kita tujuannya adalah merekap rata-rata penjualan tiap tahun yang dilakukan oleh masing-masing sales. Dari bentuk outputnya kita simpulkan bahwa kita menggunakan 2 kriteria, yaitu sales dan tahun. Saya taruh di sini, misalkan ini salesnya dan ini saya copy untuk tahunnya seperti ini. Saya kasih border di bawahnya supaya kita juga lebih mudah menganalisanya. Satu baris kosongnya ini gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah langsung aja. Sekali lagi susunan antara sales dan tahun boleh dibalik ya, boleh terserah yang mana dulu. Rumusnya saya taruh di sini. Di sini rumusnya adalah rata-rata, berarti sama dengan D average. D average kurung buka, saya blok. Ya, otomatis yang di average adalah penjualan ya. Jadi kolom keempat masih sama dengan yang kasus di atas tadi. Saya blok semuanya, titik koma 4, titik koma. Berikutnya adalah saya blok untuk kriterianya dua-duanya. Nah, seperti ini. Ya, saya kurung tutup, saya enter. Ini adalah rata-rata penjualan untuk seluruh data. Rata-rata penjualan untuk seluruh data. Sekali lagi itu rata-rata. Anda boleh seandainya pengen memberikan pembatasan desimal, silahkan, tidak apa-apa. Contohnya saya kasih ini. Nah, jadi saya kasih koma style dan desimal saya kasih cuma 1 digit aja misalkan. Oke, tidak ada masalah ya. Langsung aja setelah itu untuk mendapatkan
nilai rata-rata penjualan per masing-masing sales dan tahun, maka saya bloknya begini dari sini sampai sini, dari kuning-kuning sampai sini. Saya blok semuanya, lalu data what if analysis, kemudian data table. Nah, di sini kita menggunakan dua kriteria. Kita berarti harus isi dua-duanya, baik row maupun kolom input cell. Tinggal yang kolom yang mana, yang row yang mana. Oke, kalau kita lihat, kita analisa di outputnya, hasil rekapitulasi di sini adalah untuk susunan sales berdiri, berarti itu kolom input cell. Untuk tahun, ya satunya berarti. Kalau ini, kolom input cellnya adalah sales, maka row input cellnya pasti tahun. Nah, demikian juga dengan sebaliknya. Jadi untuk row input cell adalah tahun, maka saya isikan dengan ini satu sel kosong, di bawahnya judul di kriteria. Dan untuk kolom input cell saya klik di sini, itu adalah ini, di bawahnya tulisan sales. Oke, sudah, saya oke aja, dan hasilnya pun keluar seperti yang ada di hadapan Anda itu. Coba kita lihat, saya kasih ke Mas Style, desimalnya saya bulatkan 1 ya. Oke ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi inilah materi kita hari ini. Kita bahas mengenai data table, salah satu fungsi untuk melakukan rekapitulasi di Excel. Jadi ada 3 kasus tadi yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Oke, apabila teman-teman request materi, menginginkan membahas salah satu materi yang diinginkan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya cari waktu untuk membahas apa yang teman-teman minta. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.